Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Solikul Umam, guru PAI di SDN Telogorejo, sekaligus mahasiswa PPG Deljab B2 Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25406061447. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 SDN Telogorejo Jakenan dengan materi zakat untuk uji kinerja PPG Deljab B2 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar pagi hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Terima kasih. Sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Mbak Alisa, Hadir. Mbak Luis, Hadir, Pak. Mas Galang, Adi, Kara, Noval, Javin, Yusuf, Sasa, Ica, Bayu, tidak, Nul. Ada yang tidak masuk? Ada. Nah, berarti yang satu yang tidak masuk ya. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita mulai, silahkan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siaga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak sudah hafal semuanya ya? Ya, coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembiasaan setiap hari itu ada murojaah, surah-surah pendek. Sekarang coba kita membaca surah Al-Maun bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, alladzina hum 'an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Siapakah yang pernah memberi sesuatu kepada orang lain? Apakah anak-anak pernah? Terus setelah kamu memberi, bagaimana perasaan kamu? Senang atau sedih? Apa kalian tahu rukun iman? Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada? 6. Kalau rukun Islam? 5. Ada 5. Bagaimana bunyi rukun Islam yang ketiga? Zakat. Nah, ada yang tahu zakat itu apa? Ya, Mas Nova. Zakat adalah memberikan sebagian harta untuk mensucikan diri. Iya, betul sekali. Dan untuk siapa? Diberikan siapa zakat itu? Kepada orang yang membutuhkan. Sekarang kita sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini tentang zakat, kita ice breaking dulu, nyanyikan lagu rukun Islam. Yuk. Yang rukun Islam. Katakan Rukun Islam yang pertama syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua sholat. Bagus ya, terima kasih. Bisa dimulai ya, berarti pelajaran pagi hari ini ya. Tuh, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak itu bisa menerangkan tentang zakat. Apakah pengertian zakat itu? Bagaimana tata cara zakat? Terus siapa saja yang
siapa saja yang berhak menerima zakat itu ya. Nanti kita membahas tentang itu. Sebelum kita membahas tentang itu, Bapak akan menampilkan video, nanti anak-anak coba didengarkan, coba diperhatikan, nanti terus disimpulkan itu tentang video tentang apa, terus siapa saja, itu ajakan untuk apa ya. Siap anak-anak? Siap. Ya, berarti anak-anak sudah menyimak video tadi. Video tentang apakah tadi yang anak-anak lihat? Coba yang tahu tunjuk jari. Yuk. Alisa. Video tentang membayar zakat. Video tentang membayar zakat. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Ada siapa saja tokoh dalam video tersebut? Yuk, anak-anak, yuk, yang tahu tunjuk jari. Yang tahu tunjuk jari. Novel. Ada tokoh Pak Jayan, Pak Jayan, Pak Bejo, Pak Marno. dan Pak Marno. Betul atau salah? Betul. Keduanya itu menerangkan atau membahas tentang apa? Tulis Tentang kewajiban membayar zakat. tentang kewajiban membayar zakat. Pengertian syarat dan ketentuan zakat. Nah, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu adalah pengertian zakat. Salah satu. Ini berarti kenapa kok wajib dikeluarkan? Karena di sini adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya, ini adalah pengertian zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Seumpama kalau dia itu beragama Kristen, dia wajib menunaikan zakat tidak? Tidak. Karena yang wajib menunaikan zakat itu adalah orang muslim atau orang yang beragama Islam. Terus selanjutnya, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Zakat di sini tadi saya jelaskan, zakat adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Wajib zakat ini berikut adalah beberapa syarat wajib zakat. Yang pertama adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, milik penuh, mencapai nisab dan berlalu 1 tahun. Apabila ya, ada orang kok tidak memenuhi kriteria ini, ya, tidak memenuhi kriteria ini yang sudah diwajibkan, berarti dia tidak wajib zakat. Karena zakat itu ada ketentuan-ketentuan sendiri. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Dewasa. Yang diartikan balik ini adalah dewasa. Dia sudah bisa membedakan antara baik buruk, enak ora enak, ya, terus jelek baik itu ya, termasuk itu. Kalau berakal sehat. Kalau orang gila, tak tanya dulu. Di sini semuanya sehat ya akalnya? Atau ada yang tidak sehat akalnya? Sehat semuanya ya? Oke. Berarti kamu berhak mengeluarkan zakat karena kamu berakal sehat. Contohnya yang tidak berakal sehat seperti orang-orang yang berjalan di ratan atau di jalan raya membawa karung, terus membawa plastik bekas itu berarti dia tidak wajib membayar zakat. Karena apa? Karena dia tidak berakal sehat atau disebut dengan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu dia tidak wajib zakat. Ya. Terus merdeka. Merdeka di sini kalau di Indonesia itu tidak ada perbudakan. Karena merdeka ini kok ono budak, pas zaman Rasulullah SAW itu banyak budak, ya. Dia mau merdeka. Kenapa kok mau merdeka? Kalau budak ini nanti kalau budak itu bisa dijual, ya, budak itu bisa dijual. Nah, karena dia mau merdeka, dia memberi syarat, tuannya itu memberi syarat, apa kalau kamu bisa membayar 100.000 kamu bisa merdeka. Ya, ini dia wajib mengeluarkan zakat. Merdeka ini tidak
dalam keadaan perbudakan. Berarti dia kayak anak-anak ini berarti merdeka, ya kan? Enggak ada disuruh itu. Kalau disuruh ibunya ya lumrah-lumrah aja, ya. Miliki penuh, milik sendiri, bukan hasil curian, bukan hasil apalagi ngerampok, bukan hasil begal, ya. Itu milik sepenuhnya, itu milik kamu, tidak ada milik orang lain. Nah, itu mencapai nisab. Nisab itu batas mengeluarkan zakat, ya, batas mengeluarkan zakat. Berlalu 1 tahun, sudah statusnya itu kamu hartanya itu sudah lebih dari 1 tahun, kamu wajib mengeluarkan zakat. Tuh. Nah, di sini jenis-jenis zakat di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Ini yang kurang kira-kira zakat mal apa yang tidak disebutkan di sini? Yo. Nah, dikeluarkan harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Kalau karena itu juga wajib mengeluarkan zakat mal. Nanti kita bahas tentang apa saja yang wajib dizakati. Kalau zakat fitrah ini juga wajib. Kalau zakat mal ini, ya, kalau sudah ada 1 nisab tadi dan dia sudah 1 tahun kamu miliki, itu wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi kalau kamu punya uang, punya emas, tapi belum sampai 1 nisab, itu tidak wajib membayar zakat, karena zakat emas, perak, perniagaan itu ada ketentuannya tersendiri. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Zakat fitrah ini dilakukan pada akhir bulan Ramadan. Berarti awal zakat fitrah ini dimulai dari awal terakhir malam bulan Ramadan, sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, makanya cepat-cepatlah kamu membayar zakat sebelum kamu hari raya atau sholat Idul Fitri. Kalau kamu membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, itu tidak boleh, tidak sah. Karena apa? Karena waktu sudah ditentukan. Ini nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Beberapa contoh zakat. Kalau emas zakatnya itu 55 gram. Kalau perak itu 595 gram. Kalau perniagaan setara dengan nisabnya emas sama perak, ya. Tuh. Kalau hasil pertanian itu berapa persen kalau hasil pertanian? Nah, 527 kg beras. Itu kalau hasil pertanian. Nah, jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta berikut contohnya untuk penghitungan zakat. Kalau zakat mal, ya, zakat mal tadi ada perak, terus emas, terus perniagaan, ya, terus pertanian, itu diambil dari zakat mal, diambil 2,5% dari hasil pertanian atau hasil perkebunan atau hasil emas tadi, itu ya, hasil pendapatan. Terus zakatnya berapa? Berarti kalau contoh Pak video yang tadi, kalau uangnya mempunyai uang 1 juta, berarti 2,5%-nya dari 1 juta berapa? 25.000. Berarti kalau 1 juta itu wajib mengeluarkan uang 25.000 untuk membayar zakat. Dan telah melewati 1 tahun. Meskipun itu lebih dari nisab, tapi kalau belum 1 tahun itu boleh dizakati karena sudah mencapai nisab. Nah, itu zakat fitrah, ya. 1 sok sama dengan 3 liter beras atau makanan pokok lain untuk setiap jiwa. Sekarang di desa-desa atau di tempat kita pasti dia membayarnya dengan uang. Ada yang ada uang, ada yang ada beras. Padahal di sini itu zakat fitrah itu harus dibayarkan dengan makanan pokok yang ada di daerahnya sendiri. Berarti nek upamane kue
bayar zakat fitrah sama uang, berarti kamu memberikan beras dulu. Ya, biasanya panitia itu ada yang menyediakan kalau bapak disuruh beli beras langsung untuk zakat, ya, tidak langsung uang, tidak. Makanya yang diwajibkan untuk zakat fitrah ini adalah makanan pokok, ya, makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau daerah sini itu makanan pokoknya beras, berarti zakatnya dengan beras. Dan yang makanan pokoknya itu beras, ya harus zakatnya sama beras. Kalau makanan pokoknya itu jagung, ya harus zakatnya sama jagung, gandum atau sagu, itu ya. Nah, penyaluran zakat, ada beberapa orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, benar-benar wong ora duwe, itu dia berhak menerima zakat. Kok dhuwur? Ya karena dia orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta. Tuh. Yang kedua adalah miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Isone iku mau dienggo mangan, lho kok liyane mangan ora iso. Tapi kalau fakir ini wis ora iso mangan, wis ora duwe pekerjaan, bedanya itu di situ. Yang ketiga adalah amil. Amil ini orang yang bertugas menerima zakat atau mengelola zakat kamu, ya. Berarti ada amil ini, termasuk orang yang bertugas mengelola zakat, ada zakat mal, zakat fitrah, ya. Berarti itu dikelola oleh amil, ya. Tuh, ya. Terus mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu juga wajib menerima zakat, ya. Asalnya dia Kristen atau dia Buddha atau dia Hindu atau dia Konghucu, tiba-tiba dia langsung masuk Islam. Nah, dia berhak menerima zakat karena dia mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Goreng, orang yang terlilit hutang. Masuk goreng di sini adalah orang yang terlilit hutang dan apabila dianya harta yang dimilikinya itu dijual, ya, harta yang dimiliki semuanya itu ya, ada motor, ada mobil, ada tanah. Kalau dijual itu tidak masih kurang untuk membayar hutangnya, itu yang dimaksud dengan goreng. Berarti orang yang terlilit hutang, meskipun dia menjual aset-asetnya yang dimiliki, dia itu wajib menerima zakat karena uangnya itu tidak, atau hartanya itu tidak bisa menutup hutang yang dia punya. Nah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, masih ada sekarang? Masih ada enggak? Nah, kalau sekarang itu fisabilillah itu ya koyok kiai, ustadz itu juga termasuk fisabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Terus bapak yang apa? Sing gene marai ngaji, ya, itu juga bisa disebut fisabilillah. Nah, kalau ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, contohnya dia mau pergi ke mana terus kehabisan uang, dilalah itu ada dia di suatu tempat, dia itu wajib menerima zakat karena dia perjalanannya itu tidak maksiat. Terus manfaat zakat. Zakat memiliki banyak manfaat, di antaranya membersihkan harta dan mensucikan diri. Zakat itu memiliki manfaat membersihkan harta dan mensucikan diri. Karena apa? Karena di dalam harta kamu, di dalam harta kamu itu ada hak-hak orang-orang tadi. Ada berapa tadi? Ada 8 yang wajib kamu keluarkan. Kalau kamu membersihkan harta dan mensucikan diri, berarti kalau kamu sudah mengeluarkan zakat, kamu berarti sudah membersihkan harta dan membersihkan diri kamu. Ya, itu. Membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Pasti kalau kamu zakat, ya. Pasti kalau kamu zakat itu pasti orang miskin dan orang yang membutuhkan pasti kamu terbantu. Ya enggak kira-kira? Ya, terbantu. Boh itu kamu kasih uang karena kamu zakat mal, kalau kamu kasih beras karena zakat fitrah, ya, itu. Menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Kalau kamu itu zakat, pasti kalau orang yang semuanya sadar bahwasannya kita itu wajib mengeluarkan zakat, itu pasti menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Tidak ada orang yang kelaparan kalau kita sadar untuk berzakat. Tuh, ya. Terus memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Pasti kalau kamu mengeluarkan zakat itu akan memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Selanjutnya, ya, ada tugas kelompok dan tugas mandiri, ya. Tuh. Kalau nanti tugas kelompok, ya,
Kalau tugas kelompok nanti satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan untuk di daerah kelompok. Coba didiskusikan. Yuk, dipresentasikan nanti. Waktunya 10 menit ya, 10 atau 15 menit untuk diskusi. Sudah anak-anak? Sudah? Sudah yang belum? Kita selesaikan dulu. Sudah belum anak? Ya. Coba sekarang kelompok 1 maju untuk presentasi hasil diskusinya. Perkenalkan diri, terus sini tidak apa-apa ini. Sebenarnya berarti kelompok ini. Nah, bisa gitu. Nah, yuk bacakan perkenalan dari kelompok mana mau apa? Mau menjawab presentasi. Yang keras, katanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 1 akan presentasi tentang zakat. Apakah yang kalian ketahui tentang zakat? Zakat adalah ibadah wajib bagi umat Islam untuk mengeluarkan bagian zakat tertentu bagi yang memiliki dan telah memenuhi syarat agama yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Betul atau salah anak-anak? Betul atau salah? Betul ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah. Ya. Selanjutnya maju ke depan kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Jatuh Mas. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan presentasi tentang kewajiban tentang zakat wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat Islam, merdeka, baik, berakal sehat, serta memiliki harta yang memenuhi syarat hisab dan haul, serta kepemilikan penuh dan tidak ada hutang jangka pendek yang harus segera dilunasi. Iya, betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 3. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan presentasi tentang jenis-jenis zakat. Ada berapakah jenis-jenis zakat? Sebutkan. Ada 2 zakat utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, berupa makanan pokok atau uang senilai makanan pokok sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Terima kasih enggak? Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Setelah anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Pak Umar mau memberikan juga tugas mandiri. Nanti kalau sudah nanti dikumpulkan. Ya, ya dikerjakan. Nanti jangan buru-buru, dijawab yang betul, yang benar. Jangan lupa dikasih nama ya, nama dan nomor absen, biar tidak tertukar sama temannya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, karena itu tugas individu atau tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Ya, tidak boleh mencontek temannya. Ya, kalau tugas kelompok ya boleh, kalau tugas mandiri itu tidak boleh mencontek, harus dikerjakan sendiri. Apapun itu hasilnya, ya. Berarti itu kemampuan kami sampai situ, ya. Belum anak-anak? Sekarang coba pekerjaannya dikumpulkan sesuai nomor urutnya. Yuk, urut mulai dari nomor urut yang terakhir. Sudah semuanya? Untuk mencairkan suasana pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan ice breaking, ya, istilahnya ya, untuk tepuk anak soleh. Dapat semuanya ya? Pada aku, ya, 1, 2, 3. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, anak guru ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
berarti sudah mengerti ya anak ya, apa itu zakat, apa ada berapa zakat, terus ada jenis-jenis zakat itu apa, terus ketentuan zakat itu bagaimana. Terus bagaimana perasaan anak-anak setelah kamu mempelajari tentang zakat? Bisa diamalkan ya besok ya? Nah, harus diamalkan apa yang kamu dapat tentang bab zakat. Nah, untuk apa? Untuk kita mempraktekkan kegiatan berbagi ya, silahkan mengumpulkan Kamis beramal. Ya, Kamis beramal. Ya, berarti sudah berangkat semuanya ya. Nah, itu termasuk berbagi kepada orang lain. Nanti uang kamu itu yang amal setiap hari Kamis itu nanti akan disumbangkan apabila ada orang yang membutuhkan. Contohnya ada korban banjir, kebakaran atau apa, nanti didonasikan untuk korban yang korban jiwa itu. Nah, sekarang ya, zakat tadi ya. Zakat ada beberapa zakat, yang kedua adalah zakat fitrah dan zakat mal. Terus orang yang berhak menerima zakat tadi ada 8 ya. Terus zakat itu, zakat mal itu ada emas, perak, terus pertanian, perniagaan, peternakan ya. Kalau zakat fitrah ini adalah zakat makanan pokok yang ada di sekitarnya atau yang ada di daerahnya ya. Terus zakat mal itu tadi 2,5 dari hasilnya ya. Terus apa lagi? Nah, zakat fitrah, kalau zakat fitrah itu tadi 3,5 atau juga bisa dikatakan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerahnya masing-masing ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan nanti akan membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Nanti setelah pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak, besok pertemuan besok adalah meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Pokok bahasanya adalah peristiwa Fathul Makkah ya. Waktunya sudah habis pelajaran pagi hari ini. Pak Umar mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.